Halo, perkenalkan nama saya Made Debbie Almadea Putri dan di sini saya bakal menjelaskan mengenai paper yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas strategi algoritma. Jadi secara garis besar, paper ini mengangkat topik mengenai aplikasi regular expression dalam syntax highlighting. Jadi apa itu syntax highlighting? Syntax highlighting itu adalah pewarnaan beberapa bagian kode sesuai kategorinya sehingga meningkatkan visualisasi dari suatu kode program. Jadi ini merupakan uh, aplikasi yang sudah saya buat dan bisa dilihat di sebelah kiri itu ada plain text dari kode program dan yang di sebelah kanannya itu merupakan kode program yang sudah diwarnai berdasarkan kategorinya. Dan sebelum kita melakukan demonstrasi langsung, saya akan menjelaskan beberapa hal atau bagaimana secara umum syntax highlighting ini bekerja. Jadi syntax highlighting ini umum sebenarnya dilihat di IDE seperti di VS Code ataupun di JetBrains. Nah, yang saya sendiri menggunakan VS Code dan saya menggunakan juga syntax highlighting seperti ini. Jadi bisa dilihat string itu warnanya hijau, terus keyword-keyword seperti const, let itu berwarna sedikit purple ke pink gitu. Nah, jadi how this works in general itu kita bakal memanfaatkan yang namanya regular expression. Jadi melalui beberapa trial dan error, saya bisa mendapatkan regular expression yang tepat untuk melakukan pencocokan pattern terhadap bagian-bagian dari kode. Jadi di sini itu saya sudah memiliki beberapa regular expression, seperti regular expression untuk melakukan matching terhadap pola string, yaitu kata atau sebuah kode blok yang diapit oleh tanda kutip. Kemudian ada matching params. Jadi params ini maksudnya default parameter seperti yang ada di HTML tag itu seperti ini, passing props. Kemudian ada operator regular expression untuk operator dan juga tanda baca, termasuk tanda baca. Kemudian ada regular expression untuk melakukan matching terhadap kata. Ini tuh bakal berguna untuk mendapatkan kata-kata lalu melakukan pengecekan apakah kata tersebut termasuk ke dalam sebuah keyword dari suatu programming language gitu. Nah, kemudian ada juga regex untuk pencocokan tanda kurung, pencocokan angka, pencocokan dekorator. Dekorator itu adalah kata yang diawali oleh simbol @ kemudian ada regex untuk match regex. Kemudian ada regex untuk match keyword import. Lalu ada regex untuk match function name, class name, comment, dan juga special cases. Nah, jadi untuk keywordnya sendiri ini, tadi saya sudah memberitahu ada regex untuk pencocokan suatu kata gitu kan. Nah, jadi di kata tersebut itu kita bakal ngambil setiap kata di kode program lalu melakukan pencocokan apakah kata tersebut bagian dari keyword, reserved keyword dari sebuah programming language. Jadi dalam program ini reserved keyword itu dibagi menjadi 4. Jadi ada basic keyword, itu biasanya mengandung control flow, keyword-keyword control flow dari programming language. Kemudian ada important, itu biasanya defining keyword. Kemudian ada types untuk tipe. Lalu ada special. Jadi special ini biasanya diperlukan untuk keyword-keyword yang tidak termasuk, yang membutuhkan perhatian lebih. Jadi dia perlu stand out gitu. Sebenarnya basic atau important itu bukan berarti yang keyword yang lagi satu itu lebih penting atau gimana, tapi ini hanya untuk kategorisasi agar lebih mudah dalam melakukan pewarnaannya. Nah, kemudian untuk sistem pewarnaannya sendiri itu bisa dilihat di bagian kode syntax highlighting ini, di file syntax highlighting. Nah, jadi berdasarkan regex dan juga keyword yang sudah didapat, itu kita bakal untuk setiap regex kita bakal melakukan matching, dan apabila ketemu match dalam
kode program tersebut, maka bagian teks atau bagian kode program itu akan diganti menjadi sebuah HTML tag, dalam kasus ini yaitu span, yang akan melakukan pewarnaan. Nah, untuk warnanya sendiri, kalau komen itu, karena biasanya seperti di ID yang lain, komen itu biasanya warnanya jauh lebih redup daripada yang lain, agar tidak mengambil atensi kita terhadap komen. Jadi warnanya itu warna abu-abu. Kemudian kalau string itu warnanya hijau. Lalu kalau untuk regex sendiri itu warnanya biru. Kemudian untuk default parameter itu warnanya purple. Untuk decorator warnanya pink. Tapi untuk add-nya sendiri warnanya bakal biru. Kemudian untuk nama kelas warnanya kuning. Untuk nama fungsi warnanya indigo. Kemudian ini adalah matching untuk mengecek apakah suatu kata itu termasuk ke dalam reserve keyword. Jadi untuk basic itu warnanya bakal warna biru. Kemudian kalau important warnanya pink. Untuk tipe warnanya kuning. Kemudian untuk special warnanya merah. Dan untuk import warnanya kuning. Untuk pattern special juga warnanya merah. Untuk operasi warnanya biru, tanda kurung pink, dan angka berwarna oranye. Nah, jadi untuk aplikasi ini sendiri, saya buat hanya support 3 language, jadi Python, Java, dan JavaScript atau TypeScript extended, yaitu JavaScript atau TypeScript yang di-extend agar bisa memiliki kode HTML di dalamnya. Dan itu biasanya diasosiasikan oleh React ataupun Next.js. Nah, untuk menentukan sebelum kita melakukan syntax highlighting itu kita pasti harus menentukan apakah suatu kode program itu termasuk ke dalam kode program Java, Python, atau JSX atau TSX gitu. Nah, untuk penentuan atau deteksi dari programming language itu dilakukan di dalam file code container ini. Jadi saya membuat lagi-lagi bakal menggunakan regular expression. Jadi regular expression sangat penting dalam project ini. Dan untuk Python sendiri ini saya mengambil beberapa keyword yang menjadi ciri khas dari Python, yaitu seperti untuk fungsi, definisi fungsi dia akan menggunakan def, lalu untuk kelas sendiri tidak berbeda dengan yang lain, dia menggunakan keyword class, lalu untuk if dan for loop dan while loop juga keywordnya sama, tapi yang membedakan itu adalah dia menggunakan titik 2 alih-alih curly brackets yang lain seperti di Java atau di JSX dan TSX. Nah, untuk Java sama JSX dan TSX ini mungkin agak tricky untuk membedakannya, tapi untungnya dia mereka tuh memiliki beberapa keyword yang lebih common digunakan di suatu programming language atau bahkan hanya ada di programming language itu. Seperti di Java itu, karena Java itu benar-benar object oriented language, jadi dia harus ada di dalam scope kelas atau scope interface. Jadi untuk matchingnya itu bakal menggunakan keyword class dan interface. Kemudian dia juga bakal mengecek apakah ada modifier-nya atau apakah dia bisa di-extend atau bahkan apakah kelasnya itu mengimplementasi sesuatu. Selain definisi dari kelas, untuk mendeteksi apakah suatu program itu merupakan program Java, dia juga bakal mengecek metode, definisi dari metodenya, seperti definisi dari metode itu terdapat akses modifier, bisa terdapat akses modifier, dan umumnya terdapat akses modifier. Kemudian dia juga dapat melemparkan sesuatu. Nah, untuk TSX sendiri, dia memiliki beberapa definisi variabel yang unik seperti penggunaan keyword const, var, dan let. Dan dia juga dia juga dynamically type, jadi itu tidak harus mendefinisikan tipenya secara eksplisit. Kemudian untuk mendefinisikan function, dia menggunakan keyword function. Nah, ini bagian kode untuk detecting language-nya, dia melakukan testing. Jadi kalau urutannya itu Python,
kemudian CSS, TSX, kemudian Java. Nah, tapi default dari kode program ini Python gitu. Jadi jika tidak ada match, misalnya kode programnya arbitrary, dia bakal masuk ke Python. Nah, kemudian kita langsung aja lanjut ke demonstrasi. Jadi untuk websitenya sendiri itu bisa dicek di re-striplight.vercel.app. Dan jadi ini tampilan utama dari web-based app-nya. Di sini itu udah ada contoh kode program di dalam JSX atau TSX, dan bisa dilihat keyword seperti import, from, export default itu warnanya diwarnain warna biru, kemudian untuk string itu berwarna hijau, lalu untuk variabel-variabel lain itu tetap berwarna putih, kemudian untuk HTML tag berwarna merah, dan lain sebagainya. Nah, karena ini udah bisa dilihat untuk JSX atau TSX, jadi kita bakal coba programming language yang lain, yaitu Python dan Java. Untuk Python sendiri, ini adalah kode program untuk tugas yang lain. Jadi kita coba apakah dia bisa mendeteksi ini Python dan melakukan syntax highlighting. Yap, bisa dilihat. Untuk inputnya sendiri itu dilakukan di kiri, dan di sini bakal dilihatin di render secara real time. Jadi kalau diubah, itu bakal kelihatan. Nah, bisa terlihat di sini untuk import, from, itu warnanya biru. Dan ini juga udah terdeteksi sebagai kode program Python. Nah, ini juga sama, untuk stringnya warnanya hijau. Kemudian komentar juga bisa di render menjadi warna abu-abu. Dan sudah sesuai dengan ekspektasi. Kemudian kita coba untuk kode program Java. Ini juga beberapa kode program Java yang sudah saya buat. Dan kita coba taruh di sini. Dan tada! Ya, untuk Java sendiri, untuk komentar itu beda dengan Python. Dan dia juga berhasil untuk merendernya jadi warna abu-abu. Dan ini juga sudah terdeteksi sebagai kode program Java. Nah, jadi di sini untuk setiap kelas, di Java itu ada naming convention ya, kalau kelas itu starts with an uppercase gitu. Jadi kita bakal gunain naming convention itu, dan asumsi bahwa kelas itu pasti selalu diawali oleh huruf kapital. Ya, jadi kelasnya bakal berwarna kuning, dan variabel-variabel lain akan tidak berwarna, jadi berwarna putih. Oke. Nah, untuk kenapa saya mengambil topik ini, sebenarnya karena saya kadang suka untuk membagi-bagi code snippet gitu ya. Dan rasanya kalau langsung kopas dari Visual Studio Code itu, atau screenshot dari Visual Studio Code itu agak kurang memuaskan, karena dia juga ada garis-garis seperti itu. Jadi saya juga sebenarnya ingin membuat sebuah syntax highlighting yang sesuai dengan UI preferensi saya gitu. Nah, jadi di sini itu sebenarnya bisa di-hide untuk text area ini dengan klik tombol minimize, lalu bisa jadi fokusnya hanya yang sudah ter-highlight, lalu kalian bisa melakukan screenshot, dan code snippet itu bisa di-share ke mana saja. Nah, jika misalnya kalian pingin coba gimana kalau kode program Java itu pakai syntax highlighting-nya Python itu juga bisa dipilih. Kalian bisa memilih kode programnya sendiri gitu. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan saya mengenai paper yang sudah saya buat. Untuk link GitHub website dapat dilihat di kolom deskripsi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih. Taulah.